Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zazali Juwita dengan NIM 2223210031, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Profesi Guru. Adapun usaha yang saya pilih adalah les privat, mengaji, tahsin, dan tajwid Al-Quran. Latar belakang dari usaha ini yang pertama adalah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam, yang mana perlu kita baca sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid. Melihat fenomena yang ada, masih banyak anak-anak, remaja, hingga dewasa yang kesulitan membaca Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan bimbingan khusus agar bacaan mereka dapat tartil dan juga sesuai dengan kaidah tajwid. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa PAI berinisiatif untuk membuka les privat tahsin dan tajwid Al-Quran untuk semua kalangan. Usaha ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran Al-Quran di masyarakat. Adapun tujuan dari usaha ini adalah yang pertama, menyediakan layanan pembelajaran Al-Quran berkualitas untuk semua kalangan. Yang kedua, membantu peserta membaca Al-Quran sesuai kaidah tahsin dan juga tajwid. Dan yang ketiga, mengaplikasikan ilmu PAI yang sudah saya pelajari melalui usaha les privat yang berkelanjutan dan juga inklusif. Kita masuk ke profil bisnis. Adapun nama usaha dari bisnis yang saya jalani adalah yaitu Privat Quran Care, les privat tahsin dan tajwid Al-Quran. Nama ini saya pilih karena mencerminkan kepedulian dalam bahasa Inggrisnya care terhadap kebutuhan belajar Al-Quran. Adapun fokusnya yaitu pada tahsin, perbaikan bacaan, dan juga tajwid, aturan membaca Al-Quran. Nama ini sederhana, sehingga mudah diingat, ia juga islami dan juga profesional. Adapun bentuk usahanya adalah usaha individu, yang mana dijalankan oleh saya sendiri sebagai mahasiswa PAI. Selain itu, dia fleksibel dan mudah dikelola tanpa struktur yang kompleks. Selanjutnya, memungkinkan juga akan adanya kedekatan personal antara tutor dengan peserta sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Adapun visi dan misinya, visi yaitu menjadi bimbingan privat Al-Quran yang membantu semua orang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedangkan misinya, pertama, mengajarkan tahsin dan tajwid secara bertahap dan terstruktur. Yang kedua, memberikan layanan privat yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran dengan biaya yang terjangkau. Nah, untuk layanan dan biaya sendiri, saya ada paket 8 kali pertemuan per bulan dan juga 12 kali pertemuan per bulan. Nah, untuk paket 8 kali pertemuan per bulan ini saya hargai atau saya bandrol dengan harga 250.000 per orang, di mana paket ini cocok bagi mereka yang mempunyai jadwal yang padat. Sedangkan paket 12 kali pertemuan per bulan saya hargai dengan harga 350.000 per orang, di mana paket ini cocok untuk pembelajaran yang lebih intensif, menyeluruh, dan progresif. Adapun fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran secara konsisten bagi peserta didik. Nah, adapun target pasarnya,
Yang pertama itu ada anak-anak sekolah dasar berusia 6 sampai 12 tahun, yang mana ini merupakan fase-fase awal belajar Al-Quran. Kemudian ada juga remaja SMP dan SMA, yang mana gunanya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mereka sudah tahu, sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah, tetapi di mana mereka belum bisa untuk memperbaiki bacaan mereka. Kemudian yang ketiga ada mahasiswa dan orang dewasa, yang mana ini berfokus untuk melancarkan bacaan dan mendalami tajwid. Nah, adapun analisis SWOT, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Di sini, strength atau kekuatannya terdiri dari yang pertama, tutornya berkompeten, mahasiswa PAI yang memiliki sertifikat tahsin. Kemudian yang kedua, metode fleksibel, yaitu bisa dilakukan secara tatap muka dan juga daring. Yang ketiga, biayanya terjangkau untuk semua kalangan. Adapun yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Nah, kelemahan ini terdiri dari tenaga pendidik yang terbatas karena dia dijalankan secara individu. Yang kedua, urusan administrasi, promosi, dan pelaksanaan ditangani secara sendiri oleh uh, tutor, ya. Kemudian opportunities ataupun peluang, kita bisa melihat bahwa kebutuhan belajar Al-Quran ini kan terus meningkat. Selain itu, banyak masyarakat yang ingin memperbaiki bacaan sesuai tajwid. Selain itu, orang tua juga makin peduli pada pendidikan agama anak. Ya. Kemudian ada threats ataupun ancaman. Nah, ancaman ini terdiri dari persaingan dengan TPA, lembaga kursus ataupun sekolah formal. Selain itu, tersedianya aplikasi digital belajar Al-Quran sebagai alternatif menjadi ancaman bagi usaha ini. Apalagi kalau aplikasi digital itu murah dan juga gratis. Kemudian, adanya tuntutan inovasi dan layanan personal agar tetap unggul. Adapun strategi pemasaran terdiri dari media sosial dan rekomendasi personal. Untuk media sosial, saya menggunakan Facebook sebagai media promosi utama, Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Adapun kontennya berupa poster digital dan interaksi langsung dengan calon peserta melewati chat. Kemudian, dengan biaya rendah, jangkauan luas, strategi pemasaran dengan media sosial ini cepat menyebar. Selain media sosial, saya juga menggunakan rekomendasi personal. Jadi, para orang tua atau para peserta yang puas dengan layanan saya, mereka memberikan rekomendasi kepada kerabatnya, teman dekatnya, untuk belajar tahsin dan tajwid Al-Quran dengan saya. Yang mana ini berdasarkan pengalaman nyata mereka. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik usaha harus selalu meningkatkan kualitas pembelajaran, perhatian, dan komunikasi positif supaya peserta nyaman akan produk kita gitu. Kemudian, adapun rencana operasional, yang pertama itu lokasi usaha, fleksibel, bisa di mana saja, bisa di rumah peserta, rumah tutor, ataupun daring melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian jadwal, itu disepakati ya antara tutor dan peserta, jadi sama-sama enak. Kemudian paketnya ya bisa pilih 8 kali atau 12 kali pertemuan sebulan dengan durasi 60 sampai 90 menit, disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Adapun metodenya talaki, bimbingan langsung, di mana eh tutor ini mempraktekkan bacaan yang benar, kemudian peserta didik nanti mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh tutornya. Lanjut materi.
Materinya terbagi ada dasar, menengah, dan lanjutan. Materi dasar ini terdiri dari pengenalan huruf hijaiyah, makhrajul huruf, dan sifatul huruf. Adapun menengah yaitu perbaikan bacaan dari surat pendek dan juz 30. Kemudian lanjutan yaitu pemahaman mendalam tentang kaidah tajwid. Nah, untuk tenaga pengajarnya yaitu saya sendiri mahasiswa PAI, kompeten, bersertifikat, sabar, dan komunikatif. Nah, adapun sarana dan prasarananya yaitu Al-Quran, buku tahsin dan tajwid Usmani, alat tulis, dan perangkat digital. Adapun evaluasi saya dilakukan setiap pertemuan untuk menilai kelancaran dan ketepatan tajwid. Kemudian saya juga melakukan umpan balik untuk perkembangan peserta didik. Nah, adapun rencana keuangan, modal awal yaitu saya perkirakan buku tahsin dan tajwid, dia harganya itu kira-kira 10.000. Saya beli sebanyak 20 buah. Kemudian perangkat digital diasumsikan sudah tersedia, sehingga total modal awal saya itu Rp200.000. Kemudian biaya operasional bulanan seperti internet yaitu Rp100.000, alat tulis atau fotokopi sebesar Rp50.000, dan transportasi sebesar Rp150.000. Adapun total untuk biaya operasional bulanan yaitu Rp300.000. Kemudian rencana keuangan selanjutnya yaitu pendapatannya. Pendapatannya kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita terdiri dari paket 8 kali pertemuan dan 12 kali pertemuan. Di mana 8 kali pertemuan ini terdiri dari Rp250.000 per orang dan paket 12 kali pertemuan ini terdiri dari harga Rp350.000 per orang. Nah, maka asumsinya jika kita punya 10 peserta, maka kita akan mendapatkan 3 juta per bulan. Laba bersihnya 3 juta dikurang 300, maka kita akan mendapatkan 2.700.000 per bulan. Adapun titik impas atau BEP-nya, modal awal 200.000 kembali dalam 1 bulan pertama. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.